Untuk memahaminya, mari kita mulai dengan interaksi serangga tanaman. Apa yang saya maksud? Jika Anda seorang petani, Anda mungkin memiliki beberapa serangga yang terlintas dalam pikiran Anda. Mungkin terlalu panjang untuk menggambarkan setiap serangga potensial yang mungkin Anda anggap sebagai hama. Tetapi, ada beberapa kelompok umum. Pertama, kita punya serangga penghisap. Jadi ini adalah serangga yang masuk ke dalam jaringan tanaman dan menghisap cairan tanaman. Setiap individu sebenarnya hanya menghisap sedikit cairan tanaman. Namun karena jumlahnya yang banyak, itu bisa jadi petaka untuk tanaman. Jadi serangga penghisap ini terdiri dari kutu daun, kutu kebul, thrips, ada juga walang sangit, dan lain-lain. Selanjutnya, kita punya para penggerek. Mereka sebenarnya adalah larva dari berbagai jenis kupu-kupu dan lalat. Jenis ini biasa merusak daun, batang, dan bahkan buah tanaman. Mereka disebut penggerek karena kebiasaan mereka merusak dengan cara menggerek. Berikutnya, ada juga golongan hama yang menyerang tanaman dari bawah tanah. Target utama mereka adalah sistem perakaran tanaman. Jadi pada intinya, mereka adalah herbivora atau pemakan tumbuhan, dan mereka bukan akhir dari cerita. Dalam ekosistem yang sesungguhnya, kita juga memiliki jaringan gila para predator. Untuk menjaga populasi mereka tetap terkendali, mari kita bertemu dengan beberapa predator ini. Terlepas dari nama dan penampilannya yang menyenangkan, kepik adalah pemangsa yang ganas. Sebelum mereka mendapatkan warna cerah, mereka memulai kehidupan sebagai larva. Mereka menjelajahi tanaman dan memakan kutu daun. Satu ekor larva kepik dapat memakan hingga 40 kutu daun dalam 1 jam. Mereka sangat-sangat rakus. Lacewings dewasa memakan serbuk sari dan nektar, tapi larva mereka memangsa hama bertubuh lunak termasuk ulat dan kutu daun. Ini adalah salah satu jenis predator yang kejam. Mereka memangsa berbagai jenis hama, termasuk larva lalat buah, belalang, walang sangit, ulat, dan sebagainya. Mereka bahkan dapat saling memangsa satu sama lain. Meskipun bukan dari jenis serangga, namun laba-laba selalu menghabiskan lingkar kehidupan mereka di sekitar serangga. Dengan kemampuan yang mereka miliki dalam menjebak serangga, maka itu menjadikan laba-laba sebagai predator tangguh yang mengkonsumsi berbagai jenis hama seperti kutu kebul dan sebagainya. Kumbang tanah adalah salah satu kelompok besar kumbang predator yang bermanfaat, baik pada saat masih berbentuk larva atau setelah menjadi kumbang dewasa. Mereka akan memakan berbagai jenis serangga seperti ulat, thrips, siput, bahkan nematoda. Mereka adalah predator umum dari hama kutu-kutuan. Mereka sama ganasnya baik pada saat berbentuk larva atau setelah dewasa. Sering setelah dipahami sebagai hama, mereka adalah serangga menguntungkan yang paling banyak dibasmi. Padahal, keberadaan mereka akan sangat membantu dalam pertanian Anda. Selain beberapa jenis yang sudah disebutkan, masih ada banyak lagi jenis serangga menguntungkan yang bisa Anda kembangkan di lahan pertanian Anda, termasuk tawon parasit, kumbang prajurit, dan banyak lagi lainnya. Anda bisa melakukan riset sendiri untuk mengetahui lebih banyak variasi. Tapi sekarang, serangga yang kita sebut hama telah berevolusi. Mereka adalah kelompok yang kini sudah tidak lagi memiliki jaring predator dalam siklus kehidupan mereka. Jadi, saat ada peningkatan kepadatan herbivora pada tanaman, inilah yang akan kita katakan sebagai hama. Kita hanya memiliki jenis yang mengkonsumsi tumbuhan tanpa ada yang memangsa mereka. Ketika kita memiliki populasi serangga yang tidak terkendali tanpa komunitas predator yang seimbang, kita memiliki masalah hama. Tetapi, solusi tipikal dalam istilah konvensional adalah menggunakan sesuatu yang disebut pestisida. Sekarang, sayangnya pestisida atau juga sering disebut insektisida justru lebih banyak menghabisi para predator. Ya, karena para predator tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan resistensi terhadap pestisida. Mereka tak mampu mengembangkan enzim yang dapat menetralisir racun seperti yang dilakukan oleh para herbivora yang kita sebut hama. Jadi, semakin kita menyemprotkan pestisida, maka semakin kita mengalami masalah hama. Jadi bagaimana jalan tengah yang harus diambil oleh petani untuk mengatasi permasalahan ini? Sebenarnya caranya cukup sederhana.
kembalikan saja keanekaragaman hayati. Bagaimana kita bisa melakukannya? Salah satu cara termudah adalah mengembangkan cover crops atau tanaman penutup. Tanaman penutup atau cover crops adalah tanaman yang khusus ditanam untuk melindungi tanah dari erosi, membantu dalam penyerapan karbon, serta memperbaiki sifat kimia dan fisik tanah. Meskipun sudah sering dibahas di channel ini, tapi masih banyak juga dari penonton yang belum sepenuhnya memahami apa itu cover crops. Banyak juga yang menyamakan antara cover crops dan grass covers. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, mari kita perjelas dulu perbedaan antara grass covers dan cover crops. Perbedaan paling mendasar dari keduanya adalah bahwa cover crops khusus ditanam di luar musim tanam atau terpisah dengan tanaman inti. Tujuan dari dikembangkannya cover crops adalah murni untuk menjaga sifat-sifat tanah, memperbaiki tanah, dan juga untuk menjaga keanekaragaman hayati. Penggunaan cover crops dikhususkan untuk sistem budidaya tanaman palawija, hortikultura, dan bahkan peternakan. Sementara grass covers adalah tanaman yang dibudidayakan bersamaan dengan tanaman inti. Ini dikhususkan untuk jenis tanaman besar seperti pisang, sawit, jambu, apel, dan sebagainya. Tujuan dari dibudidayakannya grass covers adalah murni untuk perlindungan tanah. Ini seperti mulsa hidup bagi tanaman. Itulah perbedaan mendasar dari keduanya. Kita sudah mengetahui betapa pentingnya fungsi cover crops bagi tanaman. Ini bukan hanya menjamin ketersediaan nutrisi tanah, tapi dengan mengembangkan cover crops yang beragam, maka itu juga menjamin keanekaragaman hayati serangga. Ini adalah salah satu cara sederhana untuk membuat populasi hama terkendali. Kembangkan berbagai jenis tanaman penutup di wilayah pertanian Anda. Biarkan sejenak lahan Anda untuk menjadi seperti padang rumput. Tidak ada kategori spesifik untuk tanaman penutup. Bahkan tumbuhan seperti kenikir, rumput gajah, sorghum, alfalfa, dan sebagainya bisa kita jadikan sebagai cover crops. Dengan meluangkan waktu bagi lahan Anda untuk beristirahat sejenak setelah musim tanam, maka hal itu bukan hanya dapat mengembalikan kesuburan tanah, tapi juga otomatis menjaga keanekaragaman hayati serangga. Pertanian karbon adalah serangkaian praktek pertanian yang luas di berbagai jenis pertanian. Ini menghasilkan peningkatan penyimpanan karbon atmosfer di dalam tanah. Banyak dari praktek ini umum dilakukan dalam pertanian organik dan pendekatan pertanian berkelanjutan lainnya. Ketika tumbuhan atau tanaman berfotosintesis, mereka menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpannya di dalam tanah. Ketika tumbuhan tersebut mati, maka karbon akan dilepaskan kembali ke atmosfer atau bisa juga disimpan untuk waktu yang lama di dalam tanah. Banyak praktek pertanian konvensional yang menghasilkan pelepasan karbon, sementara praktek pertanian yang diklasifikasikan sebagai pertanian karbon bertujuan sebaliknya. Beberapa contoh praktek yang diterapkan oleh petani untuk membantu penyerapan karbon yang pada akhirnya akan meningkatkan kesehatan tanah adalah meliputi 1. Mengembalikan semua biomasa, baik itu sisa tanaman atau pangkasan rumput, kembali ke tanah. Jangan membuang apalagi membakar biomasa tersebut. 2. Praktek pengolahan tanah konvensional digantikan dengan pengolahan tanah yang minim, tanpa olah tanah atau penerapan mulsa organik seperti biomasa pertanian. 3. Menanam tanaman penutup di luar musim tanam dan jangan membiarkan tanah Anda telanjang untuk waktu yang lama. 4. Monokultur digantikan dengan rotasi tanam dengan tingkat keragaman yang tinggi. 5. Penggunaan pupuk kimia sintetis digantikan dengan penggunaan bahan organik yang memberi makan organisme tanah dan menjaga siklus nutrisi tanah. 6. Penanaman intensif digantikan dengan penanaman pohon buah dan dipadukan dengan pengembangan hewan ternak. Dan 7. Menghentikan penggunaan pestisida yang sangat berbahaya bagi keragaman serangga di lahan pertanian Anda. Banyak dari praktek ini dapat digunakan dalam kombinasi satu sama lain atau juga diterapkan satu persatu secara berkelanjutan. Hampir semua lahan pertanian dapat diperbaiki dengan praktek ini. Satu-satunya hambatan nyata dalam praktek ini adalah aspek sosial. Ini adalah tentang bagaimana komunitas petani lokal di wilayah Anda akan melihat apa yang Anda lakukan. Tanggapan negatif sudah pasti akan menghinggapi Anda. Untuk itu, kunci sederhana yang harus Anda pegang teguh sebelum memulainya adalah mulai dari menyiapkan mental yang cukup. Ini adalah beberapa poin penting yang dapat disampaikan di bagian terakhir dari serial video memahami tanah dan pertanian. Saya berharap semua penonton dapat mengembangkan setiap materi yang sudah disampaikan dengan melakukan riset mandiri.
Atas segala keterbatasan informasi yang disampaikan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berjumpa lagi di topik-topik menarik lainnya di channel ini. Terima kasih.